Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Juwita Maharani dengan NPM 2422010052. Saya dari kelas A kelompok 6 dengan program studi S1 Keperawatan akan melakukan praktikum peta buta. Struktur sel peta buta. Yang pertama ada vesikel pinositotik, adalah suatu ruang yang dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel dan ke membran sel hewan. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah organel yang terbungkus membran yang mengandung serangkaian enzim yang mampu memecah semua jenis polimer biologis, protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Yang ketiga ada vesikel Golgi, merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Fungsi vesikel Golgi adalah sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Yang keempat ada retikulum endoplasma atau RE, adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. RE merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga RE ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Yang kelima ada RE halus, berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, konsentrasi kalsium, dan reseptor tempat protein melekat. Yang keenam ada membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah
sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Yang kedelapan ada aparatus Golgi atau kompleks Golgi, berfungsi sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhirnya, lisosom, membran plasma atau sekresi. Yang kesembilan ada nukleolus, adalah struktur bulat yang ditemukan di dalam nukleus sel yang fungsi utamanya adalah untuk memproduksi dan merakit ribosom sel. Yang ke-10 ada nukleus atau inti sel, adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetika berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval, bergantung jenis selnya. Yang ke-11 ada sitoplasma, adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Dan yang ke-12 ada sentriol. Sentriol adalah organel berbentuk tong berpasangan yang terletak di sitoplasma sel hewan di dekat selubung nukleus. Sentriol berperan dalam mengatur mikrotubulus yang berfungsi sebagai sistem rangka sel. Sentriol membantu menentukan lokasi nukleus dan organel lain di dalam sel. Yang ke-13 ada mikrotubulus, adalah organel sel di dalam sitoplasma semua sel eukariot, berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 nm dan diameter dalam kurang lebih 12 nm. Dan yang terakhir adalah ribosom. Ribosom merupakan organel berukuran kecil dan padat yang ada di dalam sel dan berfungsi sebagai tempat sintetis protein.